Ya, puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara, diberkati Tuhan dimanapun saat ini berada. Sebentar lagi kita akan menyaksikan ibadah online. Kami percaya sekalipun ini ibadah online, tapi saudara tetap serius mengikuti ibadah ini dari awal sampai akhir. Dan kami sangat percaya saudara pasti diberkati oleh Tuhan Yesus. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Haleluya, selamat pagi, shalom. Sekali lagi shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur pagi hari ini kita diberkati Tuhan, kita dalam pernyataan Tuhan. Dan pagi hari ini kita percaya semua karena kebaikan Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Pagi hari ini kita datang menyembah Tuhan. Kita datang naikkan syukur kita kepada Tuhan, sebab Tuhan terlalu baik bagi saya dan saudara. Kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur buat pagi hari ini Tuhan. Terima kasih buat penyertaan Tuhan yang sempurna dalam hidup kami. Kalau kami ada sampai hari ini Tuhan, kami percaya semua karena penyertaan Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, pagi hari ini kami dikasihkan ibadah kami Tuhan hanya untuk memuliakan nama Tuhan, hanya untuk meninggikan nama Tuhan. Bahkan kami percaya Tuhan, segala pujian, segala hormat, kemuliaan hanya bagimu Bapa di surga. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan mulaikan ibadah pagi hari ini Tuhan, ibadah yang luar biasa, ibadah yang dahsyat, ibadah yang mengagungkan nama Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Haleluya Yesus. Sebab kami ada semua karena kemurahan-Mu Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Janji-Mu terjadi bagiku. Sekali katakan, oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Sama-sama kita sembah Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. Sebab kami ada semua karena kebaikan Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi. Sama-sama kita sembah Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. Lebih lagi kita sembah Tuhan. Ku sembah
haleluya. Sembah Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajar bagiku. Katakan ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat. Mari sekali lagi nyalakan haleluya. Bagi Tuhan Yesus. Oh haleluya, kami menyembah. Mari angkat suaramu sembah Tuhan. Kami bersyukur Yesus Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Menyembah Tuhan yang hidup, sebab kami menyembah Tuhan yang luar biasa. Mari angkat suaramu, angkat hatimu, sembah Yesus, sembah Yesus Tuhan. Terima kasih Yesus. Sungguh kami bersyukur, Engkau memelihara hidup kami Tuhan. Engkau melindungi hidup kami sampai selama-lamanya. Oh haleluya, syukur bagimu Tuhan, syukur bagimu Tuhan. Holy Spirit come, haleluya. Engkau penuhi setiap hati kami Tuhan. Engkau penuhi setiap jiwa kami Tuhan. Sebab hati kami memuji Engkau Tuhan. Haleluya. Kami mengagungkan Engkau Yesus. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Kami bersyukur padamu Tuhan, sebab Engkau ajaib, sebab Engkau luar biasa. Tiada yang lain yang kami sembah selain Engkau Tuhan. Tiada yang lain yang kami puji selain Engkau. Kami mengangkat tangan menyembah, kami angkat suara menyembah Yesus Tuhan. Oh, kami katakan haleluya. Kami katakan terpujilah Engkau Yesus, kekal selama-lamanya. Kasih setiamu tak pernah berakhir. Haleluya.
Sebab Engkau yang layak ditinggikan, sebab Engkau yang layak dipuji. Pagi hari ini kami akan berserah bagi Tuhan dalam nama Yesus. Setiap umat Tuhan yang saya berserah bagi Tuhan, sama-sama dengan saya katakan amin. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan, sebab Dia Tuhan perisai kita. Tinggal dekat buku aman, hidup dalam buku menang. Kau yang memegang hidupku di tanganmu. Kau menentukan langkahku, sebab ku berjalan di dalam kekuatanmu. Tuhan kau perisaiku, lewati badai tak akan ku goyah. Imanku tetap teguh, takkan ku ragu mengikutimu. Katakan haleluya. Kita bertepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Tinggal dengan buku aman, hidup dalam buku menang. Kau yang memegang hidupku di tanganmu. Dengan iman katakan, kau meneguhkan langkahku, sebab ku berjalan Tuhan, ku berjalan di dalam kekuatanmu. Tuhan kau perisaiku, lewati badai tak akan ku goyah. Imanku tetap teguh, takkan ku ragu mengikutimu. Sebab ya Tuhan, ya Tuhan yang menjadi perisai kita, ya Tuhan yang menjadi kekuatan kita. Katakan amin. Kau meneguhkan langkahku, sebab kami berjalan bersamamu Tuhan. Ku berjalan di dalam kekuatanmu, kekuatanmu. Tuhan kau perisaiku, lewati badai tak akan ku goyah. Imanku tetap teguh, takkan ku ragu mengikutimu. Tuhan kau perisaiku, lewati badai tak akan ku goyah. Imanku tetap teguh, takkan ku ragu mengikutimu. Takkan ku ragu, takkan ku ragu mengikutimu. Sekali lagi dengan imanmu, takkan ku ragu mengikutimu. Katakan haleluya. Haleluya. Saudara bersuka cita pagi hari ini, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita siapkan hati kita akan mendengarkan firman Tuhan. Biar pagi hari ini kita dikuatkan dengan firman Tuhan. Kita percaya firman yang kita dengar menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya. Kami percaya Tuhan akan selalu menyertai setiap kami di setiap musim hidup kami. Haleluya. Engkau Tuhan yang terus menolong setiap kami. Engkau Tuhan yang terus
terus memelihara setiap kami. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Mari angkat iman saudara, katakan Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Sama-sama dengan iman katakan, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Ini iman pengharapan kami kepadamu Tuhan. Ini iman pengharapan jemaat-Mu kepadamu Bapa. Amin. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Sekali lagi, jemaat dengan iman, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, amin, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Mari lebih lagi katakan, menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu.
penolong kami. Engkaulah Tuhan Yesus sebagai penjaga kami, pelindung kami. Engkaulah menara kekuatan kami Tuhan. Di tengah-tengah keadaan yang terjadi hari-hari ini, kami tetap percaya bahwa penyertaan-Mu sempurna dalam kehidupan kami. Engkaulah Immanuel kami, Engkau Elohim yang beserta dengan kami. Terima kasih Tuhan buat saat ini. Sampaikan kebenaran firman-Mu, sampaikan isi hati-Mu bagi kami. Kami percaya firman-Mu menguatkan kami, firman-Mu meneguhkan kami Tuhan. Kami sungguh percaya pulang dari tempat ini setelah ibadah ini Tuhan, kami percaya kami semua sama-sama dikuatkan, kami semua sama-sama mendapatkan kebenaran daripada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Urapi kami semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya dan siap mendengar firman Tuhan sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan. Shalom. Baik Bapak Saudara, dimanapun saudara berada di rumah masing-masing, kita percaya bahwa Tuhan kita tidak bisa dibatasi oleh ruang, jarak, dan waktu. Karena kita percaya bahwa Tuhan kita maha hadir. Baik Bapak Saudara, untuk bulan ini tema kita adalah tanggung jawab. Jadi biarlah setiap kita dimanapun kita ditempatkan, apapun kondisi kita saat ini, biarlah kita tetap hidup di dalam tanggung jawab kita masing-masing. Kita kan belajar bersama-sama apa sih tanggung jawab itu? Tanggung jawab merupakan respon kita. Kemudian ketika kita memiliki respon, ada beban. Kita memiliki rasa beban dalam kehidupan kita. Kemudian yang berikut adalah kita memiliki kewajiban, apa yang harus kita kerjakan, apa yang harus kita lakukan. Tapi sayang, banyak orang yang lebih peka dengan haknya daripada kewajibannya, ya kan? Kalau melakukan sesuatu, apa yang saya sudah dapat? Kalau melakukan ini misalnya dalam pelayanan, dari pelayanan saya ini apa yang saya dapat? Sudah melaksanakan tugasnya. Kalau saya sudah melaksanakan tugas ini, apa yang saya dapat? Jadi yang selalu diingat orang adalah haknya. Tapi saya percaya ketika saudara percaya sebagai orang-orang ahli waris, saudara percaya sebagai ahli waris dari Bapa, maka tanpa kita meminta pun, saya percaya Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhan saya dan saudara. Kita baca di dalam 1 Korintus 9 ayat 16 dikatakan, karena jika aku memberitakan Injil, bagiku hal itu bukanlah kebanggaan, tetapi tanggung jawab yang diberikan kepadaku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Ini adalah pesan daripada Paulus. Ini adalah apa yang dialami oleh Paulus di dalam pelayanannya. Kita tahu bahwa Paulus yang tadinya sebagai seorang penganiaya anak-anak Tuhan, Paulus adalah pembunuh bayaran. Tetapi ketika dipanggil oleh Tuhan, kemudian menjadi penginjil, memberitakan Injil, kabar baik. Makanya ada kata-kata terakhir ini dikatakan, celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Artinya bahwa seorang Paulus konsisten di dalam memberitakan Injil. Tapi banyak orang berkata bahwa penginjilan itu adalah tugasnya hamba Tuhan, tugasnya pastor, tugasnya gembala.
Padahal kita tidak menyadari bahwa sesungguhnya semua orang yang percaya kepada Tuhan sebagai orang Kristen, kita semua adalah misionari. Kasih tahu kiri kanan saudara yang ada di rumah, engkau adalah misionari. Jadi bukan hanya tugas hamba Tuhan, namun apa yang diberitakan hari-hari ini, coba kita lihat. Apakah yang diberitakan hari-hari ini benar Injil? Saya tidak usah membahas tentang orang yang di luar, tetapi khusus untuk orang-orang Kristen, orang yang mengaku percaya kepada Yesus. Apa yang menjadi statusnya di sosial media, di Facebook, Instagram? Apakah benar Injil yang diberitakan? Apakah benar Injil yang menjadi statusnya? Atau kabar buruk yang menakutkan? Saya tulis di sini bahwa orang yang menakut-nakuti sebenarnya dia sendiri adalah orang penakut. Tetapi saya percaya, saya dan saudara sebagai orang-orang yang dipilih oleh Tuhan, ditetapkan oleh Tuhan, yang diberikan jaminan oleh Tuhan bahwa di dalam diri kita ada roh yang lebih besar daripada apapun di dunia ini, sehingga kita memiliki roh keberanian. Sebab itu saya percaya bahwa mulai saat ini status-status kita bukan lagi tentang tante corona, tetapi status kita adalah tentang Injil, kabar baik. Setuju, katakan amin. Bapak Saudara, lalu apa yang menjadi tanggung jawab kita sebagai orang Kristen? Tanggung jawab kita sebagai orang Kristen adalah memberitakan Injil, memberitakan nama Tuhan. Bayangkan saudara, ada sih yang berkata bahwa virus corona ini bukan hal yang baru. Sudah beberapa tahun silam, kemudian muncul lagi. Tetapi saya percaya dan sangat percaya bahwa nama Tuhan kita pasti jauh lebih lama dibandingkan dengan virus ini. Tapi yang menjadi pertanyaan, kenapa virus ini begitu mendunia? Apakah orang-orang lebih senang memberitakan kematian? Apakah orang-orang lebih senang memberitakan tentang ketakutan daripada memberitakan tentang nama Tuhan? Coba kita lihat yang pertama. Di dalam Keluaran pasal 3 ayat yang ke-15. Di sana dikatakan, Elohim berfirman lagi kepada Musa, katakan demikian kepada Bani Israel, Yahweh Elohimmu, Elohim leluhurmu, Elohim Abraham, Ishak dan Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya, dan seperti itulah aku diingat di semua generasi turun-temurun. Saya percaya bahwa kita ini adalah keturunan Abraham, Ishak dan Yakub. Ketika saudara adalah keturunan Abraham, Ishak dan Yakub, berarti saudara juga mengenal yang namanya Yahweh. Yahweh Elohim. Itu adalah Elohim leluhur kita. Tapi kenapa ini tidak pernah dibawakan, tidak pernah diperkenalkan kepada orang? Malah ada yang memperkenalkan, malah ada yang mencibir. Sedangkan yang baru kita kenal 3-4 bulan ini, begitu disebar, begitu kita tahu, ya kan, padahal kita tidak tahu mendalam, kita langsung sebar, yang membuat orang ketakutan. Saya tidak anti saudara, tetapi kalau saya pribadi, cukup saya tahu saja. Tetapi kalau untuk kebenaran firman Tuhan,
kita tidak cukup tahu, hanya tahu saja. Tetapi penting sekali ketika kita tahu, kita membagikan kepada orang lain. Kemudian di dalam Yesaya 42 ayat yang ke-8 dikatakan, Akulah Yahweh, itulah namaku. Aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain dan pujianku kepada patung. Apa yang kita muliakan hari-hari ini? Sejak muncul virus ini, saudara, sampai per hari ini, saya tidak pernah membuat status. Saya belajar bagaimana supaya saya tetap mengagungkan nama Tuhan. Bagaimana supaya saya tetap menyembah kepada Tuhan. Karena secara tidak sadar, apa yang kita perkenalkan, apa yang kita sebut-sebut, sesungguhnya itulah yang kita agungkan dalam kehidupan kita. Ketika nama Tuhan yang kita sebut-sebut, ketika nama Tuhan yang kita perkenalkan kepada banyak orang, sesungguhnya itulah yang saya dan saudara agungkan. Dan ketika kita mengagungkan nama Tuhan, saya percaya kemuliaan Tuhan terjadi buat setiap kita. Selanjutnya, di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 12 dikatakan bahwa keselamatan tidak ada di dalam siapapun selain di dalam Yesus. Karena di kolong langit ini tidak ada nama lain yang telah diberikan kepada manusia yang di dalamnya kita dapat diselamatkan. Saya ulang, keselamatan tidak ada di dalam siapapun selain di dalam Yesus. Karena di kolong langit ini tidak ada nama lain yang telah diberikan kepada manusia yang di dalamnya kita dapat diselamatkan. Daripada menyebarkan hal-hal yang tidak ada manfaatnya, tidak ada faedahnya, menyebar yang menyakitkan, yang mematikan, lebih baik kita menyebarkan nama Yesus, memberitakan nama Yesus. Karena nama Yesus ini ada keselamatan. Di dalam nama Yesus ada perlindungan. Di dalam nama Yesus ada mujizat bagi kita. Di dalam nama Yesus ada kehidupan kekal. Kemudian Matius 28 ayat 19 ini sering kita baca, bahkan kita mungkin sudah hafal. Mulai dari sekolah minggu kita sudah sering membahas ini. Oleh karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dengan membaptis mereka ke dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Jadi sekali lagi, ketika kita menyadari bahwa kita ini adalah anak-anak Tuhan, ini adalah tugas dan tanggung jawab kita untuk memberitakan nama Yesus, memberitakan kabar baik. Saudara tidak perlu jalan untuk memberitakan Injil, ya kan? Sudah jarang sekali. Tuhan sudah memberikan kita fasilitas. Tuhan sudah memberikan kita teknologi yang bagus untuk kita gunakan untuk mengabarkan Injil. Saudara hanya menggunakan jari saudara, jempol saudara, ketik-ketik. Kemudian saudara share melalui sosial media, maka banyak orang mendengar, membaca kabar baik. Banyak orang yang mengenal nama Tuhan. Jadi sekali lagi, biarlah melalui momen ini, dimanapun saudara berada, sekalipun saudara beribadah di rumah, kita tidak bisa berkumpul, tetapi biarlah melalui momen ini saudara pergunakan, inilah saatnya. Hari-hari ini kita pergunakan untuk memberitakan kabar baik, memberitakan nama Tuhan kita. Kemudian tanggung jawab orang Kristen apa? Yang kedua adalah memberitakan pengorbanannya.
Daripada memberitakan hal-hal yang menakutkan, lebih baik kita memberitakan apa yang Tuhan Yesus sudah kerjakan buat kita. Yesus sudah mengorbankan nyawanya untuk menggantikan kita. Jangan sampai iblis menunggangi kondisi saat ini supaya kita gagal fokus. Seharusnya utamanya kita mau masuk Paskah, saudara, memperingati pengorbanan Yesus Kristus. Jangan sampai dengan momen ini, pandemi yang sedang terjadi ini, merubah fokus kita. Biarlah setiap kita tetap mengingat betapa besar pengorbanan Tuhan di dalam kehidupan kita. Di dalam Yohanes 3 ayat 16, sebab Elohim sangat mengasihi dunia ini sehingga dia telah mengaruniakan putranya yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup kekal. Jadi karena Bapa Yahweh, Elohim, sangat mengasihi dunia ini, sebab itu dia mengaruniakan putranya, yaitu Yesus Kristus, supaya yang percaya kepadanya di dalam Yesus Kristus, kita memperoleh kehidupan kekal. Seharusnya ini yang perlu kita beritakan. Roma 5 ayat 8. Namun Elohim menunjukkan kasih-Nya kepada kita, yaitu bahwa Kristus mati bagi kita saat kita masih berdosa. Banyak orang berkata bahwa ini adalah hukuman. Tuhan sedang menghukum dunia. Tapi tahukah saudara, di dalam Roma 5 ayat 8 ini berkata bahwa Elohim menunjukkan kasih-Nya kepada kita, yaitu bahwa Kristus mati bagi kita saat kita masih berdosa. Kebanyakan orang berkata bahwa kamu harus berbuat baik supaya kamu ditebus. Oh, kamu harus bertobat supaya kamu ditebus, supaya kamu diselamatkan. Tapi jelas firman Tuhan ini berkata bahwa pada saat kita masih berdosa, justru disitulah Kristus mati bagi kita untuk menebus dosa kita. Memang iblis suka membolak-balikkan firman Tuhan. Jadi sekali lagi, jangan sampai hal-hal seperti ini, musibah, ditunggangi iblis untuk menipu kita. Karena iblis kerjaannya mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tetapi ketika saudara tetap fokus kepada pengorbanan Tuhan Yesus, maka saudara tidak akan punya pemikiran yang sedemikian itu. Saudara tidak akan pernah memikirkan bahwa ini adalah hukuman Tuhan. Tetapi saudara percaya bahwa di balik semuanya ini, nama Tuhan akan dipermuliakan. Nama Tuhan akan dinyatakan. Kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Yang terakhir, apa tugas kita sebagai orang Kristen? Orang Kristen punya tanggung jawab untuk memberitakan kebangkitannya. Jadi Yesus bukan hanya mati. Karena banyak orang berkata kalau Yesus adalah Tuhan, kenapa dia bisa mati? Mereka lupa. Dan iblis pun membolak-balikkan firman Tuhan bahwa Yesus tidak pernah mati. Kisah Para Rasul 10 ayat 40 berkata, tetapi Elohim telah membangkitkan dia pada hari yang ketiga, dan dia telah menampakkan dirinya. Ini nyata. Jadi Yesus bukan hanya mati, tetapi dia bangkit supaya kita memperoleh kehidupan. Pada saat Yesus bangkit, orang-orang Farisi, bahkan ahli-ahli Taurat, berusaha menutup-nutupi supaya tidak ketahuan bahwa Yesus bangkit.
Makanya sampai sekarang masih banyak orang yang punya pemikiran bahwa Yesus itu tidak pernah bangkit, bahkan tidak pernah mati. Tetapi sebagai iman kita, kita percaya bahwa Yesus pernah benar-benar mati di atas kayu salib, kemudian dikuburkan, kemudian bangkit dari kematian. Sehingga saudara dan saya menjadi lebih daripada pemenang. Karena seharusnya kita yang ada di dalam maut, tetapi oleh anugerahnya Tuhan menggantikan, turun ke dalam kerajaan maut dan bangkit pada hari yang ketiga. Sehingga kita yang dari seharusnya di kerajaan maut keluar dari sana untuk memperoleh kemenangan kehidupan kekal. Wow. 1 Korintus 15 ayat 4 dikatakan bahwa dia telah dikuburkan dan bahwa dia telah dibangkitkan pada hari ketiga sesuai dengan kitab suci. Jadi kitab suci memang sudah mencatat bahwa Yesus memang benar-benar bangkit. Kebangkitannya memberikan kemenangan bagi setiap kita. Jadi sekali lagi jangan sampai iblis mengambil kesempatan untuk mendakwa kita. Jangan sampai iblis menggunakan situasi dan kondisi yang terjadi hari-hari ini untuk kita melupakan apa yang Yesus lakukan buat setiap kita. Jadi saya mengajak Bapak-Ibu Saudara, utamanya karena kebanyakan di rumah, kerja di rumah, belajar di rumah, biarlah ketika saudara bersosial media, sekali lagi saudara bijak dan memberitakan Injil Kristus. Kesimpulannya adalah sebagai orang yang telah mendapatkan anugerah, orang yang ditebus, orang yang diselamatkan, diberkati, kita memiliki tanggung jawab untuk memberitakan kabar baik, Injil Kristus. Memberitakan hal-hal yang negatif, memberitakan hal-hal yang menakutkan itu bukan tanggung jawab kita. Tetapi tanggung jawab kita adalah memberitakan kabar baik, Injil Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Baik Bapak Saudara, dimanapun saat ini berada, baik kita akan masuk di dalam perjamuan. Kita kembali mengingat betapa besar pengorbanan Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Mari kita bersama-sama mengangkat tubuh Kristus melebihi kepala kita sebagai tanda penghormatan kita kepada Tuhan. Ini adalah tubuh Kristus yang dipecah-pecahkan untuk kesembuhan semua penyakit dan kelemahan kita. Terimalah dengan iman, katakan dalam nama Yesus. Mari kita makan dalam nama Yesus. Kita percaya bahwa Yesus bukan hanya menyembuhkan kita, tetapi lebih daripada itu, Yesus mengampuni setiap dosa dan pelanggaran saya dan saudara. Mari bersama-sama mengangkat darah Kristus melebihi kepala saudara. Ini adalah darah Kristus yang dicurahkan untuk pengampunan semua dosa dan pelanggaran kita. Terimalah dengan iman. Katakan dalam nama Yesus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Baik Bapak Saudara, mari bersama-sama bersyukur. Terima kasih Tuhan Yesus buat karya pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Sehingga setiap kami boleh disembuhkan oleh kuasa darah bilur-bilur-Mu Tuhan. Menyembuhkan tubuh jasmani dan rohani kami. Terima kasih, kami percaya biarlah melalui persekutuan dengan tubuh dan darah Yesus ini mengingatkan kembali bagi setiap kami bahwa Engkau sudah berkorban untuk menebus setiap kami. Dan biarlah melalui pengorbanan-Mu itu boleh kami beritakan kepada semua orang. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Kami kembalikan hormat kemuliaan hanya kepada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Percaya sama-sama katakan
Amin. Mari katakan dengan iman, saudara. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah Dan memperluas daerahku. Ku percaya Tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Mari berikan tepuk tangan yang paling dahsyat buat Tuhan kita. Ku yakin Engkau memberkati aku berlimpah-limpah Dan memperluas daerahku. Ku percaya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang paling dahsyat buat Tuhan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk setiap umat-umat-Mu, khususnya jemaat-Mu Tuhan, dimanapun saat ini beribadah di rumah masing-masing. Kami percaya penyertaan-Mu, proteksi-Mu, kami percaya sempurna di dalam kehidupan kami, sehingga setiap kami Tuhan memperoleh damai sejahtera, sukacita. Tidak ada satupun yang dapat merampasnya Tuhan. Terima kasih. Kami berdoa untuk gereja kami, untuk bangsa kami, untuk kota kami, bahkan dunia ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Terlebih untuk jiwa-jiwa yang belum percaya kepadamu, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Engkaulah keselamatan mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini. Akhirnya kami mengangkat tangan kami. Kami menerima berkat daripada-Mu. Biarlah berkat kasih karunia, damai sejahtera dari Bapa Yahweh dan daripada Tuhan Yesus Kristus, serta Roh Kudus yang terus menyertai, memberkati, memakai kehidupan kami menjadi alat kemuliaan bagi nama Tuhan dari hari ini bahkan sampai kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya, sama-sama katakan amin. Baik Bapak Saudara diberkati Tuhan dimanapun saat ini saudara berada. Bagi Bapak Saudara yang rindu untuk menabur atau memberikan persembahan syukur maupun perpuluhan saudara, saudara bisa transfer ke rekening Bank Mandiri atas nama Gereja Yesus Hidup Sejati. Nomor 1510051051016 di bawah ini.
Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.